Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kita alhamdulillah dengan nikmatnya berkumpul bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita salat Isya berjamaah. Nanti juga dilanjut dengan Qiyamu Ramadan di malam keberapa ini Ramadan nih? 20 25 nih, akur semua kan, sama semua, nggak ada yang beda ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sejarah ini, kita punya Ramadan tahun ini insya Allah awalnya sama, akhirnya juga sama insya Allah. Jadi akhirnya kita puasa ini 30 hari, jadi tanggal 31 Maret insya Allah Lebaran begitu. Jadi ini sebab kan PP Muhammadiyah itu punya kriteria hilalnya kan rendah kan ya. Jadi pemerintah hilalnya tinggi itu 3 derajat, elongasinya 6 derajat, harus pakai mata. Jadi pemerintah itu tidak mungkin lebih cepat dari PP Muhammadiyah. Nah, kalau PP Muhammadiyah yang kriteria hilalnya rendah sudah menetapkan 30, pemerintah nggak mungkin 29. Dan pemerintah nggak mungkin juga 31 gitu. Dia bikin puasa 31 di demo itu. Alhamdulillah ini puasanya bareng. Enaknya kalau puasa bareng tuh kita nih 10 akhir kagak bingung Lailatul Qadar. Sebab kalau awalnya udah beda, Lailatul Qadar kita bingung. Kan malam Lailatul Qadar malam ganjil tuh. Ini ganjilnya siapa yang jadi ukuran nih gitu. Ganjilnya pemerintah apa Muhammadiyah kan ya. Kagak enak lagi kalau lebarannya yang beda tuh. Apalagi mantu sama mertua satu rumah beda organisasi, itu kan repot tuh. Mantunya udah lebaran, mertuanya belum gitu. Mantu jadi keki begitu. Apalagi kemarin kita dengar kapan waktu kita pernah lebaran 2 hari itu, ada ustadz yang khutbah Idul Fitri 2 hari rupanya tuh. Jadi hari ini dia khutbah, besok khutbah lagi dia. Khutbah kedua, hari kedua. Ditanya itu kan sholat itu 1 Syawal, ente 2 Syawal ngapain ikut sholat? Hari kedua aneh kagak sholat Ustaz, aneh cuman ngumpet aja di sekretariat. Beres orang-orang sholat, aneh naik mimbar deh gitu. Pinter juga tuh bikin tuh, tahu gitu saya terima dua-duanya, ada yang nawarin soalnya itu. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi ini masih malam 25, kira-kira 5 malam lagi nih kita masih tersisa. Nah, sebenarnya dulu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi beserta umat terdahulu, tapi kemuliaan itu tidak diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad dan umatnya nggak dapat nih kemuliaan ini, tapi itu didapatkan oleh Nabi dan umat-umat terdahulu. Apa itu kemuliaannya? Yaitu kemuliaan umur panjang. Orang dulu tuh nabi-nabi terdahulu kan umurnya panjang. Umurnya panjang sampai ratusan tahun kan ya. Yang paling panjang tuh diriwayatkan Nabi Nuh alaihi salam. Diriwayatkan Nabi Nuh tuh umurnya sampai berapa tahun tuh? 1075 tahun. 1075 tahun. Jadi orang umat terdahulu tuh kalau kerjaannya ngegosip aja 200 tahun tuh dia masih punya stok 500 tahun buat tobat tuh gitu. Kalau kita gak punya kan ya. Jadi Nabi Nuh 1000 sekian. Tapi Nabi Nuh tuh diriwayatkan adalah nabi dengan pengikut paling sedikit. Kan pengikutnya cuma 12 tuh yang naik kapal kan ya.
Jadi 1000 tahun pengikut 12, berarti jatuhnya setiap 1000 pengikutnya cuma 1. Iya, 101. 100 tahun 1. Coba ketua partai mana yang kuat tuh bikin partai 100 tahun yang ikut atu doang kan gitu. Untung Nabi Nuh bukan ketua partai kan gitu. Jadi umatnya panjang juga umurnya mirip-mirip. Makanya dulu kita pernah dengar riwayat bahwa Nabi mirip-mirip. Umur panjang tuh nggak dapat buat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad nggak dapat kemuliaan itu. Kita umatnya juga nggak dapat. Bahkan Nabi SAW mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, kan gitu. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan kalau kita ngikutin Nabi Muhammad SAW tuh umurnya berapa tahun? Wafat di umur 63. 63 tuh hitungan Qamariyah itu. Hitungan Hijriyah. Jadi kalau hitungan Masehi itu kata Sofiur Rahman Al-Mubarakafuri itu yang punya kitab Ar-Rahiqul Makhtum, itu 63 tahun tuh hitungan Masehinya 60 tahun sekian bulan. Gitu. Jadi kalau kita sekarang nih umur 30, kalau ngikutin Nabi ya kira-kira 30 tahun lagi gitu. Kalau sekarang 40, berarti berapa lagi tuh? 20. Yang kagak enak tuh kalau sekarang 59 tahun 12 bulan. Waduh. Tinggal berapa bulan? Kalau udah kayak gitu tuh kagak boleh ada pantangan tuh. Makan enak, jalan-jalan gitu. Kalau mau kawin lagi nggak apa-apa dah, tinggal sekian bulan soalnya. Jadi sedang senang dia biarin. Nah jadi umur umatnya Nabi pendek sebagaimana Nabi Muhammad, dan itu tidak diberikan kepada umat terdahulu. Maka itu sebagai kompensasinya nih kalau bahasa ulama, atas dasar itulah kemudian Nabi Muhammad SAW dan umatnya diberikan kemuliaan lain. Apa kemuliaannya? Yaitu kemuliaan pendek ibadahnya tapi panjang pahalanya, gampang ibadahnya tapi besar pahalanya di sisi Allah, kan ya. Di dalam hadis umat terdahulu mah nggak punya. Umat terdahulu tuh jatuhnya seri, ibadahnya segitu dosanya segitu kan begitu. Kalau umat Nabi Muhammad ini banyak peluang pahala sekaligus banyak peluang pengguguran dosa. Bahkan kata Nabi, orang yang baca Al-Quran 1 huruf aja pahalanya 10, kan begitu. 10 itu kata Nabi, alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim juga 1 huruf. Jadi alif lam mim itu udah 30 huruf itu. Jadi kalau rada malas baca Quran, alif lam mim aja ulang-ulang. Alif lam mim itu udah 30. 5 kali diulang udah 15, 150 gitu. Jadi itu enaknya jadi umat Nabi Muhammad, ngerjainnya dikit, pahalanya banyak. Termasuk nih malam Lailatul Qadar kan salah satunya itu. Yang kata Allah dalam Al-Quran, khairun min alfi syahrin. Ini orang yang kalau ketemu ini malam, ibadah di malam tersebut nilainya lebih tinggi daripada 1000 bulan. 1000 bulan tuh kalau kita konversi jadi tahun kira-kira 84 tahun 3 bulan sekian hari itu 1000 bulan. 84 tahun 83 tahun 4 bulan sekian hari itu 1000 bulan. Coba bayangin, jangankan sampai 83 tahun kita hidup ya, sampai entar malam hidup kan juga kagak ada jaminan sebenarnya. Kagak usah nunggu besok nih, entar malam nih kita keluar masjid apa masih hidup apa kagak, kan kagak ada jaminan. Tapi jaminannya udah dapet jaminan pahala. Biar umurnya hitungannya cuma 30, 40, tapi mungkin pahalanya udah hitungan ratusan bahkan ribuan tahun. Sebab ibadah yang dia kerjakan memiliki bobot ibadah, bobot pahala yang sangat besar. Itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah.
Maka kemuliaan ini nih jangan dilewatin. Jadi kesempatan Lailatul Qadar nih kita manfaatin supaya apa? Yaitu tadi umur kita pendek. Maka kalau tahu umur kita pendek, cari nih model pahala yang begini nih. Yang kata Nabi Muhammad, ngasih makan orang berbuka sama seperti orang yang berpuasa, kan ya? Kita punya duit 50-100 ribu, kita beliin takjil dapat 50 potong, dapat kita 50 pahala orang puasa. Padahal puasanya sehari, tapi hitungannya 50 hari gara-gara kita beliin makan orang berbuka. Jadi gampang nih ibadah. Makanya dalam beberapa kitab tasawuf itu ada perkataan siapa salah seorang sahabat itu yang bilang, man balagha arba'ina wa lam yaglib hasanatuhu ala sayyi'atihi falyatajahhaz badanahu 'alan nar. Orang yang udah nyampe 40 tahun, ini bukan perkataan Nabi, ada sahabat Nabi yang diintisarikan perkataannya begitu. Siapa orang yang sampai 40 tahun tapi kebaikannya belum bisa mengungguli keburukannya, falyatajahhaz badanahu 'alan nar. Keker-kekerin badannya buat nanti masuk neraka, begitu. Jadi maksudnya kalau 40 tahun nggak bisa tobat, bisa. Maksudnya nih, ini sahabat mau bilang, jadi umatnya Nabi itu pahala gampang. Jangankan ngerjain, kita timbang ini terbesit di otak aja nih pengen berbuat kebaikan, jadi pahala. Kan ya, saking gampangnya pahala bagi umat muslim. Maka kalau udah 40 tahun masih banyak keburukannya, wah, nih emang dari dulunya boyor nih orang. Apa boyor tuh bahasa Indonesia gitu. Lelet nih kagak nyari-nyari pahala nih orang kan gitu. Kan ya, umat Nabi itu jangan ngerjain, mikir aja bakal ngerjain jadi pahala. Man hamma bihasanatin, siapa yang menginginkan kebaikan walam ya'mal, tapi belum dikerjain itu apa yang diinginkan dari kebaikan, kutibat lahu hasanah, dapat hitungan satu kebaikan. Jadi hamma itu dalam bahasa Arab tuh, jadi kan keinginan itu dalam bahasa Arab ada ininya tuh, ada tingkatannya. Jadi ada keinginan yang dibarengi upaya, ada yang tibang pengen doang, tapi ada yang cuman terbesit di dalam otak tuh namanya hamma. Hamma tuh tibang terbesit aja di dalam otak. Kayak orang dapat WhatsApp nih, dapat WhatsApp undangan, hadirilah pengajian malam sekian tanggal sekian Ustadz Fulan. Otaknya bilang, tuh gue datang dah, gitu. Tibang begitu, itu namanya tuh udah hamma hasanah, udah menginginkan kebaikan, dapat itu pahala. Itu tibang begitu doang, begitu. Ada upaya apa enggak? Apa dia nyediain, ntar gue siapin motor nih, gue servis dulu biar jalannya enak? Enggak ada upaya begitu. Pokoknya udah bilang, ntar gue datang dah, gitu. Itu udah hamma bihasanah, pengen, itu dapat pahala. Jadi saking gampangnya tuh. Termasuk ini Lailatul Qadar, makanya kita sebisa mungkin kita usahakan. Nah, cuman kan memang ada nih teman kita, saudara kita, orang tua kita, bahkan kerabat kita, istri kita yang bingung mau dapat Lailatul Qadar, cuman nggak bisa iktikaf kan ya, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Solusinya gampang, sebab Lailatul Qadar tuh syaratnya menghidupi malam. Jadi kagak kudu itikaf, ya itikaf bagus, cuman kalau kagak juga tetap dibilang menghidupi malam. Nah, bagaimana cara menghidupi malam untuk bisa mendapat Lailatul Qadar? Dulu Nabi SAW itu kan sholat jamaahnya kan hampir kagak pernah, tarawehnya begitu qiyam Ramadan. Beliau diriwayatkan qiyam Ramadan tuh malam 23. Jadi malam 23 ini orang-orang pada qiyam Ramadan. Kan dulu Nabi Muhammad bilang, umat muslim, kalau Ramadan siangnya puasa Allah wajibin, malamnya qiyam Ramadan saya sunahin, begitu. Jadi pagi puasa Allah wajibin, malam saya sunahin qiyam, namanya qiyam Ramadan. Akhirnya orang qiyam Ramadan tuh ibadah, ada yang di rumah, ada yang di Nabawi, soalnya rumahnya rada sempit. Jadi kalau sujud mentok kaki anaknya mulu, gitu. Kayak kita kan ada tuh, kan ya, rumahnya tuh apa namanya, ya kan setara sosial udah ada dulu di Madinah. Ada yang rumahnya RS apa S rumah sangat
sederhana sekali sehingga selonjoran saja sangat sulit sekali kan. Kecil rumahnya. Kalau saya bilang sih rumah strategis itu, rumah sangat strategis. Soalnya kemana-mana dekat itu rumah. Kamar mandinya dekat, dapurnya dekat, kamar tidur dekat, teras depan dekat kan ya. Tidurnya samping motor kan, dekat banget itu. Itu bininya lagi masak di dapur, lakinya lagi tidur di kamar. Itu bini bangunin laki, pakai kaki nyampe itu gitu. Itu saking strategis gitu. Nah, orang yang begitu tuh qiyam Ramadan di Nabawi. Cuman kata Sayyidah Aisyah karena belum ada instruksi jamaah, itu qiyam Ramadannya tuh mencar-mencar, auzaan. Jadi sendiri di sono mencar-mencar. Satu malam itu disebutkan malam ke-23 Ramadan, entah ini tahun keberapa, tapi mungkin saja nih tahun pertama Ramadan. Malam ke-23 ada orang yang masuk dari pintu kiri. Nah, kalau ada orang yang masuk dari pintu kiri Masjid Nabawi dari arah depan, itu bukan siapa-siapa, berarti Nabi, itu pasti Nabi. Sebab modelnya Nabawi itu kan sebelah kiri situ tuh ada pintu. Yang kalau kita masuk pintu itu ada koridor. Itu koridor itu menyambungkan masjid dengan rumah istri-istrinya Nabi. Nah, yang paling depan pertama ini kamarnya Sayyidah Aisyah, yang kalau kita sekarang ke Nabawi jadi makamnya Nabi kan ya. Nabi Muhammad masuk dari situ, nggak kelihatan, gelap, cuman orang tahu pasti kan itu pintu cuman punya Nabi doang gitu. Karena Nabi Muhammad masuk, nih orang yang lagi pada qiyam Ramadan di Nabawi, yang lagi sholat, wirid, zikir, itu berhenti semuanya, maju ke depan jadi makmumnya Nabi. Dan Nabi Muhammad kagak tahu kalau diikutin, nggak tahu, karena kan gelap waktu itu. Karena kagak tahu diikutin banyak jamaah, itu Nabi Muhammad sholatnya yang malam 23 itu lama seperti sholat di rumah, lama banget itu sholatnya lama. Makanya kan dulu kata Sayyidah Aisyah tuh Nabi Muhammad saking lama berdirinya sholat, kakinya sampai memar, bengkak-bengkak. Emang lama itu berdirinya, karena satu rakaat Nabi itu beliau sallallahu alaihi wasallam bacanya bisa sampai 200 sampai 250 ayat, kira-kira ukuran Al-Baqarah. Satu rakaat itu bukan satu sholat. Makanya rakaat yang muat buat sholatnya Nabi satu malam itu kan 8. Tapi kan 8 bukan batasan. Orang kalau mau lebih 8 boleh, gak boleh, gak apa-apa. Itu 8 tuh yang muat buat sholatnya Nabi itu 8. Sebab bacanya panjang. Kalau Nabi Muhammad sholatnya model kayak kita yang bacanya kuliah kulhu, kadang-kadang kagak baca langsung Fatihah kan gitu. Itu kalau sholat model begitu tuh 200 rakaat bisa Nabi nyampe gitu. Cuman kan bacanya panjang kan ya. Kata Sayyidah Aisyah kakinya sampai memar-memar begitu, bengkak. Di sini juga banyak yang kakinya bengkak, itu saya tahu. Men urusannya sholat malam apa bukan yang saya itu yang kagak tahu tuh. Gitu. Pokoknya lama. Nah, ini malam 23 itu berhentinya sampai menjelang sahur. Jadi udah deket-deket sahur tuh baru beres. Orang jadi pulang tuh bingung, gue pulang kagak dapat sahur gitu. Gue kagak pulang kagak ngerasain minum nih kagak gitu. Pokoknya udah mau sahur. Nah, karena malam 23 kejadian Nabi Muhammad ke Nabawi, orang nyangkanya taraweh tuh kudu di masjid. Makanya malam 24 rame tuh Nabawi itu, orang pada datang. Sebab orang nyangka nih Nabi Muhammad dapat wahyu baru. Kalau qiyam Ramadan tuh harus jamaah, harus di masjid bersama imam. Akhirnya malam 24 rame. Nah, mungkin ramenya kayak rame malam pertama di Indonesia kan, rame gitu. Tapi sih tahun ini malam pertamanya kurang rame. Soalnya Prof Nazarudin ngumuminnya rada telat kan ya. Ngumuminnya jam berapa tuh tahun kemarin tuh malam pertama. Orang udah pada bubar Isya dia baru ngumumin gitu. Yang kesian tuh teman-teman di Papua sebenarnya tuh, teman-teman muslim di Papua kan udah jam 10 lewat itu. Udah pada tidur. Udah pada tidur, bangun-bangun suruh sahur kan kaget itu dia. Orang kagak tahu kan ya. Ini malam 24 akhirnya Nabi Muhammad enggak keluar. Orang ramai. Subuh ditanya Nabi, kita udah ngumpul kenapa kagak keluar? Kata Nabi, saya khawatir nanti jadi wajib. Maksudnya itu nanti ente pada nganggapnya ini kudu tarawih itu kewajiban padahal sunnah. Atau
Ane khawatir kalian nyangkanya kalau tarawih itu kudu di masjid, padahal nggak harus. Ane khawatir nanti kalian nganggep tarawih itu kudu jamaah, padahal nggak harus kan begitu. Itu khawatirnya Nabi. Nah akhirnya malam 25 Nabi Muhammad keluar lagi, cuman kondisi masjid udah kayak biasa. Karena tahu nih malam 25 tahu lagi diikutin. Kalau kemarin kan nggak tahu, ini kan tahu diikutin. Akhirnya Nabi Muhammad berhentinya tuh lebih cepat. Kalau yang kemarin berhentinya mau sahur, ini berhentinya nih kira-kira jam tengah malam, jam 12-an dah, jam setengah 1, jam 12 berhenti gitu. Nah setelah berhenti ada sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia ngedeketin Nabi, dia bilang, "Ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyatal laili." Kalau bahasa Indonesianya, Rasul, nanggung kita terusin aja sampai semalam kayak kemarin gitu, satu mungkin tuh. Tuh kalau Abu Dzar di sini disurakin sama jemaah tuh. Gitu. Udah bener beres tengah malam disuruh lanjutin lagi kan gitu. Cuman sahabat Nabi memang demen jamaah sama Nabi, demen ibadah di belakang Nabi. Jadi Abu Dzar ngomong begitu tuh itu aspirasinya sahabat-sahabat yang lain. Rasul, tanggung kita sekalian satu malam kayak kemarin begitu. Nah, di sini kemudian Nabi Muhammad bilang, kata Nabi Muhammad, idza shalla ma'al imami hatta yansharib kutibat lahu jami'u lailihi. Orang yang sholat bareng imam sampai beres agenda imamnya, maka orang itu dihitung seperti menghidupkan satu malam penuh. Jadi kita ini yang sholat tarawih bareng imam sampai beres, kan imam agendanya sampai witir nih. Orang yang sholat nyampe witir beres bareng imam, maka kita ini dihitung seperti menghidupkan satu malam penuh. Jadi kalau kita mungkin teman kita nggak bisa i'tikaf, orang tua kita ikut aja minimal sampai witir. Jadi sampai witir imam itu dihitung sebagai orang yang menghidupi satu malam penuh begitu. Tapi kan Ustaz, jangan pulang nih, kan ada orang yang witir ditinggal imamnya pulang gitu. Tapi saya mau sholat tahajud Ustaz. Nggak ada larangan orang kalau udah sholat witir kemudian sholat tahajud, nggak ada larangan. Yang dilarang tuh sholat witir 2 kali tuh gak boleh. Jadi kalau sholat witirnya udah sama imam, nanti dia bangun tahajud nggak usah witir lagi, tahajud nggak apa-apa. Dan emang ini perlunya kita jamaah. Nih kalau orang imam ditinggal pas lagi jamaah begitu, pertama dia kagak dapat fadilah jamaah. Yang kedua dia kagak dapat fadilah satu malam penuh. Yang ketiga sialnya, emang biasa siapa yang bisa jamin kalau dia bakal bangun tahajud, kan kagak ada gitu. Tapi kalau kita ikut witir bersama imam dapat pahala jamaah, dapat satu malam penuh. Kalau kagak bangun tahajud kita udah untung. Kalau dapat tahajud untungnya 2 kali lipat begitu. Jadi jangan tinggalin imam pas lagi sholat witir. Barakallahu li wa lakum, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.